Mengalami gagal bayar di aplikasi pinjamin, apakah bakalan sebar data? Apakah bakalan didatangi oleh DC lapangan atau tidak untuk tahun 2025? Ya, jadi aplikasi pinjamin ini adalah aplikasi yang paling banyak dibahas karena banyak sekali penagihan yang dilakukan oleh aplikasi ini kepada orang yang gagal bayar ya di tahun 2025 ini, bulan ini. Nah, di sini teman-teman ya, aplikasi pinjamin ini dulu namanya adalah aplikasi pinjam win-win ya. Nah, dikarenakan waktu namanya pinjam win-win, saat penagihan itu sebar data, otomatis dia langsung merubah nama aplikasinya dari pinjam win-win ke pinjamin. Dan entah alasan lain merubah nama aplikasi pinjam win-win ke pinjamin ini, apalagi alasannya ya, saya juga kurang tahu. Yang pasti di sini banyak sekali orang-orang yang mengalami gagal bayar oleh aplikasi pinjamin ini, ditagih ya teman-teman ya, ditagih. Ada yang sopan penagihannya, ada juga yang memang dalam segi penagihannya itu ya seperti itu ya, risih dan juga ribet. Namun banyak sekali orang yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjamin ini belum didatangi oleh DC lapangan, artinya sangat rata-rata kebanyakan orang belum pernah ya didatangi oleh DC dari pinjamin dan hanya ditagih aja lewat telepon ya, lewat WA, bahkan ada juga yang keluar kondar. Nah, waktu si pinjamin ini namanya pinjam win-win, itu mereka memang dalam melakukan penagihan sebar data ya teman-teman ya, yaitu sebar datanya hanya ke kontak darurat, yaitu mengirimkan foto kita sambil memegang KTP. Nah, itulah yang dilakukan oleh pinjamin. Dan aplikasi pinjamin ini juga yang gagal bayar 200.000, yang gagal bayar 300.000 itu tetap ditagih, bahkan diancam mau didatangi oleh DC lapangan. Apakah mereka akan datang? Jawabannya tidak ya. Itu hanyalah gertakan. Mana mungkin mereka akan menagih di nominal kecil seperti itu dengan jarak yang jauh. Nah, maka dari itu biasanya orang-orang yang melakukan ancaman mau datang ya, mau diteror, itu biasanya adalah aplikasi pinjaman online yang DC lapangannya ini tidak akan datang ya. Biasanya DC lapangan yang akan datang itu justru tidak akan bilang-bilang dulu. Jadi buat kalian yang mengalami galbay di aplikasi pinjamin ini gak usah panik juga, karena banyak yang mengalami gagal bayar, bahkan ada juga nih yang bareng-bareng siap-siap galbay bareng gitu ya di pinjamin ini. Nah, namun tentunya walaupun bareng-bareng, tapi kan ketika menghadapi si DC dari pinjol ini kan sendiri-sendiri, itulah yang menjadi masalah teman-teman ya. Namun untuk saat ini sih saya belum pernah melihat ya ada orang yang curhat gitu mengalami didatangi oleh DC dari pinjamin. Hanya saja yang saya tahu, informasi yang saya gali dari mereka-mereka yang curhat adalah aplikasi pinjamin ini yang galbaynya 200 ribuan pun ya, 300 ribuan pun itu tetap ditagih, bahkan mau didatangi DC. Nah, itu gak bakalan mungkin didatangin teman-teman ya. Artinya aplikasi DC lapangan ini sampai saat ini belum ada ya DC lapangan yang turun hanya melakukan penagihan jarak jauh saja. Nah, kira-kira apakah ada di antara kalian yang mengalami gagal bayar di aplikasi pinjamin ini lalu si DC-nya ini sebar data? Tulis di kolom komentar seperti apa pengalaman kalian. Karena tentunya ini DC-nya juga sama ya seperti DC pinjam win, kan satu perusahaan. Hanya saja dia ganti nama agak resmi. Entah ini masih resmi atau enggak ya. Karena banyak yang meragukan juga dari segi penagihannya seperti itu. Ada yang bilang sopan, ada juga yang bilang ini barbar banget gitu ya cara penagihannya. Nah, buat kalian yang mau nanya silahkan aja tulis di kolom komentar. Artinya belum ada ya untuk DC lapangan. Yang pasti kalau nominalnya gede ya mungkin saja mereka akan mengalami gagal bayar. Itu ya pasti didatangi teman-teman ya. Entah itu pakai karyawannya langsung meskipun tanpa DC lapangan. Yang pasti kalau misalnya sudah ke BI checking ya biasanya sih mereka gak bakalan datang lagi teman-teman ya. Kan udah slicknya jelek kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang mengalami gagal bayar, pengalamannya seperti apa di aplikasi pinjamin ini, tulis aja di kolom komentar biar teman-teman yang lain juga tahu apakah masih sebarbar seperti namanya pinjam win-win atau ada perubahan perbedaan ketika aplikasi ini sudah berubah nama menjadi pinjamin. Yang pasti saya akan bahas terus aplikasi ini juga.